Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Setioko. Saya merupakan taruna tingkat 3 dari Prodi Teknik Dirgantara STKD Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran STKD sebagai pelopor penggerak peningkatan mutu kualitas produksi nasional. Makalah ini saya buat sebagai tugas remedial kehadiran mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 topik. Topik yang pertama saya akan dahului dengan topik pendahuluan, kemudian dilanjut dengan pembahasan, kemudian penutupan, dan diakhiri dengan sesi pertanyaan. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan kebudayaan yang mengglobal telah mencapai ke hampir seluruh pelosok Nusantara. Hal tersebut dimotori dengan adanya media elektronik yang menjadi telah sangat biasa di masyarakat. Siaran televisi telah dinikmati oleh lebih dari 90% penduduk Indonesia. Gaya hidup di hampir seluruh pedesaan dan perkotaan, terutama di Pulau Jawa, adalah gaya hidup yang telah disentuh oleh budaya telenovela, VCD player, dan motor China. Teknologi di masyarakat adalah salah apabila kita beranggapan bahwa teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas adalah teknologi yang sederhana, yang tidak perlu high teknologi, karena kenyataannya apabila produsen barang teknologi tinggi tersebut mampu mengemas barang teknologi tinggi dalam bentuk yang sangat user friendly, maka masyarakat pedesaan dengan pendidikan terbatas pun mampu mengadopsi teknologi tersebut. Yang menjadi masalah pemasok barang teknologi tinggi seperti televisi, VCD player adalah industri yang berorientasi laba semata, sehingga produsen tersebut tidak berorientasi dalam penciptaan barang yang berfungsi dalam proses produksi, tetapi mereka hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan semata yang cenderung menitik beratkan pada dunia hiburan. Fenomena tersebut berbeda dengan fenomena yang terjadi pada proses produksi, terutama proses produksi hasil bumi atau pertanian. Coba bandingkan teknologi pertanian kita dengan negara Eropa, atau usaha penangkapan ikan kita dengan Jepang. Secara mechanical engineering dan control engineering, rasanya metode penggarapan lahan yang dipakai oleh para petani Indonesia tidak berubah secara berarti dalam 1 abad ini. Begitupun dengan nelayan. Kedua fenomena tersebut akan berdampak pada produktivitas proses produksi yang rendah dan pola konsumerisme yang tinggi atau konsumtif yang tinggi, yang akan berdampak pada keterpurukan ekonomi nasional. Untuk menyerap teknologi dalam proses produksi, masyarakat juga perlu disadarkan akan pentingnya kehadiran teknologi tersebut. Diperlukan adanya perubahan paradigma dalam memandang teknologi, terutama bagi masyarakat pendidikan rendah seperti masyarakat pedesaan. Adalah Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, perguruan tinggi swasta yang bergerak pada bidang penerbangan di Indonesia dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup luar biasa, memiliki pengajar dengan kurang lebih 10 doktor, 80 magister, dan memiliki 3.000 lebih taruna-taruni. Tentunya yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Seharusnya mampu menciptakan suatu upaya kreatif untuk mengambil tugas tersebut mulai kini dan masa yang akan datang. Rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menciptakan barang, software,
ilmu ataupun metode bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas proses produksi masyarakat. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana menciptakan kultur pola pemakaian hasil teknologi yang tepat, kultur riset, dan masyarakat yang menghargai kekayaan intelektual. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ini yang mana menjawab dari rumusan masalah. Tujuan pembahasan yang pertama, penciptaan. Penciptaan barang, software, ilmu, maupun metode bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas proses produksi dalam bentuk yang mampu diadopsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian, tujuan pembahasan yang kedua, kultur. Penciptaan kultur, pola pemakaian hasil teknologi yang tepat, kultur riset, dan masyarakat yang menghargai kekayaan intelektual. Landasan. Ada beberapa landasan yang melandasi saya sehingga saya mengangkat topik ini untuk dijadikan sebagai tugas remedial mata kuliah tata tulis karya ilmiah ini. Antara lain, landasan yang pertama, pasar bebas. Dengan menyadari tantangan pasar bebas pada 2020 dan lemahnya proses produksi kita saat ini, maka diperlukan kontribusi STTKD untuk segera berbuat, melakukan perubahan paradigma masyarakat dalam pemakaian teknologi dan mengambil peran sebagai penunjuk arah dalam perkembangan industri dan pasar. Sebelum mengkaji lebih jauh tantangan peran STTKD pada 2020, ada baiknya kita melihat sejenak pada bagian manakah dan sebagai apakah seharusnya STTKD memainkan perannya dalam mengembangkan kualitas produksi nasional. Potensi. Dengan melihat potensi dalam negeri dan perkembangan teknologi bangsa lain yang sedemikian majunya, bidang agraris dengan segala industri pendukungnya adalah sektor yang memiliki potensi yang strategis untuk kita kembangkan. Bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, dan perhutanan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan untuk memulai penentuan metode terbaik perjalanan. Pengolahan lahan, GPS untuk sistem navigasi nelayan, dan pengolahan hutan. Kimia organik anorganik untuk pengolahan hasil bumi, hingga teknologi IT untuk menyediakan informasi pasar. Peranan STKD. Dosen teknik dirgantara atau dosen saya berkolaborasi dengan unit kegiatan robotik dapat berperan dalam penyediaan teknologi GPS untuk navigasi nelayan dan pengelolaan hutan. Untuk proses fabrikasi kayu, lapis, dan teknologi telekomunikasi untuk menciptakan sistem informasi tentang iklim, cuaca, serangan hama, harga hasil bumi, potensi pasar, dan hal lain yang berguna untuk para petani dan nelayan. Taruna Prodi Teknik Dirgantara yang mengambil konsentrasi desain UFV dapat berperan dalam pembangunan saluran irigasi untuk pertanian, perancangan jalan, untuk usaha kebutuhan dan pelabuhan dan untuk nelayan. Keterkaitan antara industri dan usaha primer. Keterkaitan antara industri dan usaha primer dapat digambarkan dalam gambar 1. Gambar tersebut menjelaskan gambar bahwa hasil-hasil usaha primer atau bidang agraris, pertambangan, perikanan, dan sebagainya hanya sebagian yang bisa langsung dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan bagian yang lain membutuhkan industri untuk melakukan pengolahan barang. Untuk melakukan pemanfaatan potensi usaha primer di Indonesia diperlukan industri-industri pada seluruh lapisan. Pembangunan proses produksi pada intinya adalah pembangunan setiap lapisan pada gambar 1. Pada lapisan industri, proses produksi adalah pengolahan hasil bumi berupa bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi. Bisa dilihat pada gambar 1. Proses industri sangatlah penting
Karena dari itu, saya mengharapkan dosen STKD, taruna-taruna STKD bergabung menjadi satu, kemudian membangun proses produksi dengan cara membangun industri pertanian, nelayan, dan lain-lain untuk menyokong ilmu pengetahuan nelayan, petani, dan sejenisnya. Peranan STKD secara garis besar untuk memperkenalkan teknologi dalam proses produksi dan mengurangi dampak negatif teknologi akibat pola konsumsi hasil teknologi yang keliru, STKD memiliki dua peran utama sebagai berikut. Peran yang pertama, penciptaan produk. Penciptaan barang, software, ilmu, ataupun metode bermuatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas proses produksi dalam bentuk yang mampu diadopsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Peranan STKD yang kedua, penciptaan kultur. Penciptaan kultur pada pola pemakaian hasil teknologi yang tepat, kultur riset, dan masyarakat yang menghargai kekayaan intelektual. Kemudian saya jabarkan peranan STKD dalam poin pertama, yaitu dalam poin penciptaan barang, software, ilmu, ataupun metode bermuatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produksi dalam bentuk yang mampu diadopsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Contoh pelaksanaan peran ini adalah STKD mampu mengembangkan jaringan informasi pasar hasil bumi di dunia yang mampu diakses oleh seluruh petani dari seluruh pelosok Nusantara. User interface yang digunakan tentu sangat user friendly atau mudah digunakan. Memakai bahasa Indonesia mudah diaplikasikan, disertai animasi gambar yang membantu dan juga terdapat petunjuk pemakaian yang mudah dipelajari. Penjabaran dari peran STKD yang pertama yaitu tentang pengembangan riset nasional. Dalam pengembangan riset nasional ini ada dua poin. Poin yang pertama, pengembangan riset bernuansa lokal. Poin yang kedua, proses yang terhambat sebagai kesempatan untuk berproses lebih baik. Kita akan bahas pengembangan riset bernuansa lokal terlebih dahulu. Mengembangkan teknologi bernuansa lokal dengan titik berat pada perbaikan proses produksi pada dasarnya adalah melihat peluang-peluang riset tentang masalah produksi di negara ini. Pada dasarnya poin pertama ini kita melihat prosesnya, bukan proses, namanya kita melihat apa yang dibutuhkan negara ini untuk berkembang, untuk maju dalam sektor pertanian, nelayan, dan perkebunan dan lainnya. Kemudian poin yang kedua terkait proses yang terhambat sebagai kesempatan untuk berproses lebih baik. Oleh karena itu, ketinggalan dalam bidang industri yang kini dialami bangsa Indonesia merupakan suatu kesempatan bagi pengembangan pusat industri baru yang berdaya saing. Diharapkan kolaborasi antara taruna STKD, dosen, maupun aktivis untuk menciptakan terobosan baru untuk mengembangkan atau untuk menjadi pusat industri baru yang berdaya saing tinggi. Tentunya dalam dua hal tadi, baik itu nelayan ataupun pertanian. Penjabaran peran STKD poin kedua, atau penciptaan kultur pola pemakaian hasil teknologi yang tepat, kultur riset, dan masyarakat yang menghargai kekayaan intelektual. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menghargai atau menyadari pentingnya riset dalam peningkatan kesejahteraan manusia. Karena sadar bahwa riset adalah penting, maka bermasyarakat akan tergerak untuk menumbuhkan kemandirian di bidang riset, sehingga tidak bergantung pada negara lain. Dengan demikian,
diharapkan masyarakat bersedia memberikan dukungan dana untuk riset, mau mencoba mengaplikasikan hasil riset, dan menghargai kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh mahasiswa atau taruna-taruni STKD dan segenap bangsa ini. Dua peran di atas saling berkaitan, harus dilakukan secara sinergis dan simultan oleh STKD, perguruan tinggi lain, dan industri dan pemerintahan. Uraian di atas semakin mempertegas potensi STKD yang besar, yang seharusnya diikuti dengan peran STKD yang besar pula. Saya berharap dengan adanya makalah ini, kita tersadar bahwasanya selama kuliah ini kita selain mengharapkan lulus mendapat pekerjaan, harusnya kita tersadar akan pentingnya peran kita di dalam bermasyarakat, peran kita membangun Indonesia lebih maju lagi, dan membangun kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Langkah-langkah pencapaian untuk menjadikan STKD sebagai penggerak utama mekanisme kerjasama tersebut, STKD harus betul-betul menjadi institusi riset yang tangguh, institusi riset yang betul-betul mampu menghasilkan ide-ide kreatif dalam membuat terobosan teknologi dan aplikasi teknologi. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu tahapan yang pertama terkait dengan penanaman visi. Apabila visi tersebut telah melembaga dalam seluruh civitas akademika, maka akan lahir semangat baru yang berdampak pada optimasi kemampuan diri. Siapa yang berperan penting dalam hal ini? Yang berperan penting dalam hal ini adalah dosen. Karena dosen yang setiap harinya bertatapan muka dengan mahasiswanya. Dosen selain berkewajiban menyampaikan ilmu sesuai dengan mata kuliah yang diambil, dosen juga berkewajiban untuk menyadarkan mahasiswanya, menyadarkan taruna-taruninya bahwa menumbuhkan semangat baru yang berdampak pada optimalisasi kemampuan diri dan menyadarkan akan pentingnya bermasyarakat. Poin yang kedua, aktualisasi visi. Taruna-taruni yang terorganisir dalam wadah himpunan atau unit membina suatu industri kecil. Yang dimaksud membina di sini adalah taruna-taruni membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi industri yang dibina, mulai dari sektor pendidikan, manajemen, sampai pemasaran. Yang saya harapkan, STKD mempunyai industri binaan. Dengan adanya industri binaan, STKD dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat taruna-taruni STKD untuk diterapkan di industri binaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, integrasi seluruh kemampuan. Supaya terjadi akselerasi riset dalam arah riset yang jelas, seluruh pihak STKD harus saling terbuka, mengembangkan komunikasi, membuat suatu forum yang terdiri atas perwakilan taruna-taruni, petinggi kampus, dan dosen yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu. Pastinya juga kita harus berkolaborasi antar prodi, karena semakin banyak prodi yang ikut serta dalam optimalisasi pengembangan produk baru, akan semakin banyak gagasan yang terkumpul di forum tersebut. Yang keempat, integrasi kemampuan. STKD bersama perguruan tinggi lain, industri, dan pemerintahan. Proses integrasi kemampuan STKD, industri, dan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin berkembangnya riset di STKD. Industri berperan sebagai
pemodal, unit produksi massal, pemain pasar, dan penjual produk. Pastinya di sini industri mempunyai 3 peran penting. Peran penting yang pertama, industri berperan sebagai pemodal. Peran penting yang kedua, unit produksi massal, dan yang ketiga, pemain pasar, dan yang keempat, penjualan produk. Harusnya STKD bekerja sama dengan industri untuk menciptakan barang, kemudian dioptimalkan, diproduksi massal, kemudian sampai tahap ke penjualan pasar. Kemudian pada poin kelima, partisipasi dalam perbaikan kualitas proses produksi nasional. Setelah melalui beberapa tahapan, tahap selanjutnya adalah langkah nyata STKD dalam perbaikan kualitas produksi nasional. Berikut adalah contoh atas partisipasi yang mungkin dilakukan oleh STKD bersama perguruan tinggi lain, industri dan pemerintahan. Entah itu dari lomba maupun dari kompetisi yang yang bertemakan teknologi pembaharuan. Dan dari poin kelima ini dijabarkan lagi, terdapat 2 poin. Yang pertama merupakan pembangunan industri dasar, pengadaan tiap lapis industri. Upaya pembangunan ini ditunjukkan untuk menjaga terjadinya keberlangsungan siklus pengelolaan barang dan konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar 1, gambar yang tadi. Untuk melakukan pembangunan ini, STKD dan perguruan tinggi lain harus mampu memahami bagaimana kondisi siklus pengolahan barang dan konsumsi masyarakat, kemudian menganalisa dan mencari terobosan-terobosan baru sebagai solusinya. Intinya di sini adalah STKD sebagai instansi pencetak pencetak kaum intelektual. STKD mesti harus berupaya dalam pembangunan industri dasar dan pengadaan tiap lapis industri, entah itu dari kolaborasi antar kampus ataupun kita mandiri. Pemasyarakatan teknologi. Setelah solusi ditemukan, langkah berikutnya adalah bagaimana solusi tersebut dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Langkah tersebut ditempuh melalui masyarakat hasil teknologi. Di sini, peran industri dalam promosi dan taruna-taruni sebagai pihak yang dapat dekat dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara industri dan taruna-taruni sangat dibutuhkan karena industri untuk membangun produk, taruna-taruni untuk mendekati masyarakat agar produk tersebut menjadi user friendly dengan masyarakat yang kita tuju. Dan terakhir, ini penutupan. Kesimpulan dari apa yang tadi saya bicarakan kurang lebih seperti ini. Keseluruhan proses dan kegiatan tersebut akan menjadi dampak terhadap bangsa Indonesia berupa peningkatan kualitas produksi nasional dan akan berdampak terhadap STKD berupa semakin mendekatkan STKD untuk mencapai visi masa depannya, yaitu STKD menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi, dan seni yang unggul, handal, dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan sejahtera. Syarat
Semoga dengan adanya makalah ini, pihak kampus SPKD Yogyakarta menindaklanjuti ide kreatif yang tertuang dalam makalah ini. Dengan adanya penindaklanjutan dari pihak kampus, menjadikan civitas akademika kampus berperan aktif menciptakan dan meningkatkan mutu kualitas produksi massal yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Kemudian tambahan, semoga makalah yang saya buat sampai ke atas. Lanjut, ini merupakan saya, tim Along, tim lembur tugas pengganti presensi tata tulis karya ilmiah. Ini saya, dan terima kasih. Semoga hari kita, harimu bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.